Xiao Yan, dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pria muda yang berdiri di samping aliran gunung. Senyuman indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Itu adalah senyum gembira dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar saat seseorang dalam keputusasaan. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan padat. Suaranya yang sedingin es tampak seolah-olah telah bangkit dari neraka. "Bocah, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku." Setelah memindai area dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa lusinan murid elit lembah sungai es di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Aroma darah yang pekat menyebar di tempat itu. Jelaslah, para murid yang hilang ini telah binasa di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Matanya seperti serigala ganas yang ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, "Orang-orang dari lembah sungai es semuanya adalah apel yang buruk. Seorang bintang satu Douzong berani bertindak kurang ajar di depanku. Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong." Bing Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. "Aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakaman Anda." Petik 2. Bing Fu, aku serahkan dia padamu. Jangan ditahan. Tangkap dia dulu dan patahkan anggota tubuhnya. Petik 2. Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah pegunungan. Ada seorang pria tua berpakaian putih berada di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan telah melebihi harapan semua orang. Dalam setengah menit, hampir 20 murid lembah sungai es telah jatuh ke tangannya. Semua ini telah berkembang di depannya seolah-olah dia telah ditampar wajahnya, menyebabkan dia merasakan sakit panas yang membara. "Tenang, aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu dia bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan membawa hasil yang baik." Pria tua berpakaian putih bernama Bing Fu itu mengangguk. Wajah lamanya menampakkan senyuman dingin dan buas. Dokter peri kecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Mata cantiknya menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera tersebar. Meskipun Xiao Yan telah bergegas, itu juga akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, dia akhirnya akan terlibat. Bagaimanapun, lembah sungai es memiliki total 3 Douzong di tempat ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, mencoba melarikan diri dengan sukses adalah, "Xiao Yan, pergi. Saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri." Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiao Yan setelah matanya yang cantik dengan cepat berkedip. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum saat pandangannya beralih ke dokter peri kecil dan berkata, "Apa menurutmu aku akan percaya padamu?" "Anda bisa yakin, karena saya berani datang ke tempat ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Anda." Dokter peri kecil merasakan hatinya yang tegang sedikit rileks karena alasan yang tidak diketahui setelah melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengerti Xiao Yan dengan cukup baik. Dia jarang melakukan apapun yang tidak dia yakini. Mungkin seperti yang dia katakan, hatinya harus punya rencana sendiri. "Saya yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal." Bing Fu melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Aura yang melonjak keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang dia ambil berubah menjadi lebih dingin. Senyuman mengejek juga muncul di wajahnya. "Bing Yuan, serang. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kami akan menghindari hukuman jika situasi tak terduga terjadi." Petik 2. Bing Yuan perlahan mengangguk. Mata dinginnya ditarik dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa, "Yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku yang dulu akan membiarkanmu melihat akhir seperti apa arogansi seperti itu akan bertemu." Bing Yuan tidak mau menunda lebih lama lagi setelah berkata kata-kata ini. Kedua tangannya melengkung dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat terseduh di tangannya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi roda es yang berputar cepat. Tepi roda es itu setajam bilahnya, dan itu segera mengeluarkan suara dentuman keras. "Pergilah." Roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Kepadatan perlahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikkan jarinya dan orang bisa mendengar suara swoosh. Roda es yang berputar cepat menembus udara seperti yang muncul di depan dokter peri kecil dalam sekejap. Setelah itu membawa niat membunuh yang keras saat itu menuju ke lehernya yang panjang.
Angin sedingin es, yang tiba-tiba, menyebabkan ekspresi dokter peri kecil berubah. Tubuhnya bergerak dan cepat-cepat mundur. Kecepatan roda es itu tiba-tiba cepat karena dengan cepat diperbesar di depan matanya. Dentang, roda es membelah langit. Saat hendak mengejar dokter peri kecil, cahaya perak anehnya muncul di depannya. Cahaya perak berkedip dan lengan dan tinju berwarna perak terayun keluar. Ini mengirim roda es terbang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget saat dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil, terutama ketika dia melihat matanya yang kosong. Dia menyipitkan matanya dan berseru, "Boneka." Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang memancar darinya. Kamu sudah sangat tua, tampaknya bertahun-tahun telah tumbuh di kulit Anda kulit tebal. Anda benar-benar menggunakan pukulan kejam terhadap wanita lemah yang terluka. Petik 2. Xiao Yan tertawa dari tepi aliran gunung. Namun, tawanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Jarinya perlahan menunjuk ke Bing Yuan. Bunuh dia. Boneka iblis bumi, yang berada di depan dokter peri kecil, segera bergegas keluar seperti bola meriam ketika suara Xiao Yan terdengar. Itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya tanpa gerakan yang aneh. Serangan cepat dan ganas dari boneka iblis bumi ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia melemparkan telapak tangan sebagai tindakan refleks, mengaduk udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Bang! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, tetapi boneka iblis bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara kosong. Kejutan akhirnya melonjak ke matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius ini. Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka itu. Petik 2. Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia meraung. Wajahnya sangat hijau ketika dia melakukannya. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat dia mendengar raungan Bing Yuan. Tampaknya boneka ini memang sangat merepotkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Bing Fu mengalihkan pandangan dinginnya ke Xiao Yan, sesosok buru-buru bergegas dari sungai gunung. Setelah itu, dia muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter peri kecil di belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Masih ada luka di tubuhmu. Yang terbaik adalah istirahat dulu. Orang-orang ini sendiri tidak akan dapat berbuat banyak." Sungguh nada yang sombong. Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap Lady Poisonful Poison. Serahkan orang ini padaku. Petik 2. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak itu bergetar dan membentuk banyak bayangan. Setelah mengeluarkan tawa marah, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang melesat ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang menembus udara, membawa serta suara yang menusuk telinga. Orang tua berpakaian putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar tangisan Bing He. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok ke arah dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dengan suara swoosh. Tempat ini berubah menjadi sangat dingin dalam sekejap. Wajah Little Fairy Doctor tanpa sadar menjadi tegang saat melihat Bing Fu menyerang. Doki di tubuhnya melonjak dengan cepat. Wayang lain memang tidak ada. Namun, ada tubuh spiritual khusus. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah dingin Bing Fu. Jarinya dengan lembut mengusap cincin berwarna putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk pria tua. Bing Fu, yang sedang maju ke depan, tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan kaget. Setelah Bing Fu dihentikan, kelompok Bing He, yang mengikuti dari belakang, juga berhenti. Mereka saling memandang saat melakukannya. Bahkan dengan penglihatan mereka tidak dapat melihat melalui Tian Huo Zunze. Dasar anak kecil. Anda meminta tulang-tulang tua saya ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi. Tian Huo Zunze memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Xiao Yan ketika dia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Hatinya benar-benar rileks. Setelah relaksasi ini, luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan olehnya juga dilepaskan.
Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar dimuntahkan tanpa terkendali. Dokter peri kecil, yang tiba-tiba meludahkan darah, mengejutkan Xiao Yan. Dia buru-buru meraihnya dan menatap wajah pucatnya. Dia tampak seolah-olah dia akan pingsan karena satu hembusan angin. Niat membunuh di matanya yang hitam pekat melonjak. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh ke arah Tianhuo Zunze. Suaranya mengandung kepekatan, "Aku akan mengganggumu, Pak Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin." Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit, Tianhuo Zunze melirik dokter peri kecil yang didukung oleh Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bing Fu. Mereka semua memasang ekspresi terkejut. Kakinya perlahan melangkah maju, dan badai spiritual yang agung segera menyapu. Dia di tengah. Ekspresi Bing Fu yang terkejut berubah drastis saat badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ngeri. Bintang 8 Douzong. Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tianhuo Zunze. Tubuhnya mengambang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bing Fu yang terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu langsung menjadi dingin begitu Tianhuo Zunze menghilang. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia berteriak keras, "Teman ini, aku yang dulu adalah Bing Fu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena Lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Petik 2. Ada seutas benang kepanikan yang sulit disembunyikan dalam tangisan Bing Fu. Bintang elit 8 Douzong ini, yang baru saja muncul, benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang kecil memiliki barisan yang menakutkan dengannya. Lembah Sungai Es. Apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak bisa menghalangi diriku yang dulu. Petik 2. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tianhuo Zunze anehnya muncul. Dia tersenyum tipis pada Bing Fu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bing Fu merasakan dingin yang tulus. Doqi di dalam tubuhnya benar-benar meletus saat ini. Lapisan demi lapisan armor sedingin es terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang tersisa di sekitarnya. Armor itu berwarna putih salju. Itu mungkin tampak sebening kristal dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tianhuo Zunze. Meskipun dia saat ini hanya memiliki kekuatan bintang 8 Douzong, pengetahuannya adalah tentang diri Douzunnya saat itu. Bintang 6 Douzong tidak layak untuk diperhatikan. Bang! Telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bing Fu tanpa peduli dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan cara seperti banjir. Retak! Pertahanan baju besi es yang kokoh itu tidak bertahan di hadapan kekuatan yang sangat besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retakan menyebar. Setelah itu, baju besi es mengeluarkan suara retak saat meledak. Bruk! Baju besi es itu hancur dan ekspresi Bing Fu langsung berubah pucat. Seteguk darah segar membawa udara dingin saat dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bing Fu berubah menjadi biadab saat dia terbang mundur. Matanya merah saat menatap Tianhuo Zunze. Segera, dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He berangsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tianhuo Zunze. Dia mendengar tangisan Bing Fu dan hanya bisa mengatupkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit Lembah Sungai Es di belakangnya, "Ikuti saya, kita harus menangkap wanita beracun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Lusinan murid Lembah Sungai Es melirik Tianhuo Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka beralih ke medan pertempuran lain di aliran pegunungan. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyisihkan upaya untuk memperhatikan perubahan situasi tempat ini. "Kenapa tidak kalian semua menyerang?" Bing He menjerit keras ketika para murid Lembah Sungai Es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid dari Lembah Sungai Es menggigil. Setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat.
Banyak murid lembah sungai es dengan tergesa-gesa mengaktifkan semua doki di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiaoyan. Bing Fu yang berada di udara melihat kelompok Bing He melakukan aksi. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Zunse. Ekspresi gelap, kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terlibat dengan Tian Huo Zunse. Dalam situasi saat ini, kemungkinan hanya dengan menangkap Xiaoyan, mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah. Jika tidak, mereka hanya akan mati. Xiaoyan memandangi orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas dari tepi aliran gunung. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke arah dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan, "Serahkan padaku. Jangan campur tangan." Petik 2. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Pemimpin grup ini, Bing He, adalah bintang 2 Douzong. Selain dia, ada beberapa Do Huang. Namun, Xiaoyan harus bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiaoyan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi bergegas dari antara alisnya. Itu berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiaoyan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang telah dilatih Xiaoyan. Setelah tempur di Heaven Mountain Blood Pool, kekuatannya saat ini harus berada di puncak kelas Do Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menangani Bing He menggunakan ini, itu bukan tugas yang sulit untuk memblokir murid lembah sungai es lainnya. Pergilah. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya menjadi sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan senyum dingin, "Bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan satu bintang Douzong kekuatanmu ini, kau masih bukan tandingan diriku yang dulu." Petik 2. Doki yang sedingin es yang mengejutkan perlahan melonjak keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin memenuhi 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, Anda tidak akan lagi dapat tinggal di daerah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak. Kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiaoyan sambil membawa udara yang sangat dingin. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He, yang sedang bergegas. Orang ini hanyalah bintang Douzong. Xiaoyan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Douzong, bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk membahas ini. Ledakan, sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiaoyan, dan dia mengungkapkan ekspresi setan yang gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi tusukan es menghantam dada Xiaoyan dengan cara yang kejam. Tinju yang berisi udara dingin tiba-tiba tiba di mata hitam gelap Xiaoyan. Namun, dia hanya menunjukkan senyuman dingin. Tangannya terentang dan nyala hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Ci, tinju, yang diisi dengan tusukan es secara akurat menghantam telapak tangan Xiaoyan. Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh saat dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang terkandung di tinju tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutannya saat ini karena dengan cepat tersebar. Tanpa dukungan dari udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera memiliki kekuatan yang sangat berkurang. Itu bahkan gagal memaksa Xiaoyan mundur satu langkah. Bintang 2 Douzong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiaoyan seperti cengkeraman saat dia dengan kuat meraih tinju Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya mengandung ejekan samar. Karena api surgawi, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menyusut saat melihat api hijau giok yang bertahan di atas telapak tangan Xiaoyan. Segera, dia berteriak, "Api surgawi." Betul sekali, Xiaoyan tersenyum. Rasa dingin dalam senyumannya sangat pekat. Telapak tangannya melengkung dan mengepal. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya dengan keras menghantam tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasukinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan keras. Doki yang sedingin es di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara cici dipancarkan saat Doki melarikan diri dengan menyedihkan. Grup, aliran kekacauan Doki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah segar.
Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk menggerakkan semua Douqi di dalam tubuhnya. Setelah itu, Douqi dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Semakin banyak Douqi yang sedingin es berkumpul. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat jernih, tampak seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di es yang bergoyang-goyang seperti hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He memerah saat raungan rendah melonjak dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bajingan kecil, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah keluar sebelum dia melayangkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan kelembapan di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan menyerbu. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu berkumpul di tangan kanannya dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, itu telah diaglomerasi menjadi serigala api hijau giok setengah kaki besar. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah serigala api itu terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung seperti gelombang air yang menggulung di kepalan tangan Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan lengan Bing He di saat berikutnya. Gelombang udara tersebar di sekitar dengan cara seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Batuan besar di sekitarnya mengeluarkan suara retakan dan membentuk banyak retakan dengan suara retakan. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kebuntuan antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Gruk, kekuatan lain sekali lagi melonjak. Akhirnya, es di tangan Bing He pecah. Pecahan es tersebar ke segala arah. Wajah Bing He menjadi pucat karena pukulan berat ini. Langkah kakinya dengan cepat bergeser ke belakang. Akhirnya, mereka bertabrakan hebat dengan sebuah batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Douzong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung kaku. Orang-orang dari lembah sungai es hanya di level ini ekspresi Bing He menjadi putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa sekalipun, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan ledakan, tampak seperti semangka yang telah mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posisinya saat hendak naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak, "Jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa kamu sembunyikan." Xiao Yan menatap wajah Bing He yang putih pucat dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, "Karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milik Anda." Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Douzong. Kekuatan saya hanya berada di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Apalagi, Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, ibu kota yang Anda banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah. Sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Hanya elder ketiga dari Burning Flame Valley saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Tetua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Douzong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata, tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, instingnya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen jelas lebih kuat daripada Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es, yang berada di sampingnya, pasti tidak akan lebih lemah.
Karenanya, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan Little Fairy Doctor hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Douze kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douki, dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Magia. Bahkan lebih sedikit yang perlu diucapkan sekarang. Bing He melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat. Kata-kata Bing He baru saja terdengar saat dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Segera, hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga pendorong. Bang! Namun, tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam memukul tubuh Bing He. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara retak tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan berguling dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan marah meraung, bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu ini hari ini. Ledakan, raungan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok ini perlahan-lahan berguling seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Nafasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Dou Song. Sosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar Anda akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi. Petik 2. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunze saat mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatan diriku yang dulu masih bagus. Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunze, tetua ini, lembah sungai es kami menghususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis. Petik 2. Senyum di wajah Xiao Yan ditarik. Niat membunuh yang padat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tian Huo Zunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiao Yan. Senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut ke punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, melakukan apa? Kita bisa membahasnya. Petik 2. Bantu lembah sungai es menangkap Lady Poisonful Poison Lady. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas. Kegembiraan liar melonjak di bagian dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tian Huo Zunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Dia juga merasakan ini dengan tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Zunze di depannya. Retak, angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunze saat ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berbicara dengan samar.
Xiao Yan diam-diam merilekskan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tianhuo Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir." Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang lehernya patah, sebuah kekejian langsung melesat dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup." Boneka iblis bumi segera muncul saat kata-kata ini terdengar. Itu menyerbu ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dari wayang setan bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka Earth Demon. Boneka iblis bumi, yang ditutupi dengan aroma darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat Anda sembunyikan di wilayah Pil. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia meringkuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu. Gelombang suara, cici, segera dipancarkan dari tempat jari Xiao Yan mendarat. Wajah Bing Fu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. "Aku ingin tahu apa itu Ice Sun Force yang kamu sebutkan sebelumnya." Xiao Yan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bing Fu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Asap putih naik dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa. Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, "Bicaralah." Nafas Bing Fu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, "Ice Sun Force adalah doki unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas Douzong untuk membuatnya. Jika kekuatan Sun Es ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda meminta kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu." Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tianhuo Zunze. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka. Simpan. Xiao Yan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan jantungnya sakit saat melihat wajah pucat putihnya. Dia dengan lembut berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang disebut kekuatan Sun Es." Petik 2. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu, dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xin Lan, yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa yang jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya.